Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini di hari Minggu pagi ya. Nanti kita lanjutkan lagi konten-konten yang membicarakan tentang investasi. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman. Ya, pengalaman dulu dan besok itu bagaimana cara memulainya. Pengalaman ketika berinvestasi atau menabung reksadana. Nah, itu. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menceritakan sebuah cerita fakta. Dua cerita fakta ini semoga juga bisa memotivasi Anda sekalian ya untuk memulai menabung atau berinvestasi jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek untuk mencapai suatu tujuan, terutama tentang bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan dalam hal finansial, baik itu kebebasan maupun merencanakan sesuatu hal dan lainnya. Jadi ceritanya seperti ini. Cerita yang pertama itu tahun 2022. Ketika saya 1 tahun memulai nabung reksadana, saya mempunyai seorang sahabat yang kebetulan sekarang sahabat saya ini seorang notaris dan PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Waktu itu beliau masih jomblo, belum menikah dan mempersiapkan diri untuk menikah. Di masa-masa setahun itu kan saya sering membagikan share status di WhatsApp tentang perjalanan investasi saya terutama di reksadana ya. Karena tahun 2022 itu saya kebanyakan nabungnya di reksadana, belum beralih ke saham. Tiba-tiba teman ini yang seorang PPAT tadi satu membalas status tersebut. Bang, ini apaan? Kayak gitu. Boleh nanya-nanya lebih jauh nggak? Saya jawablah, oh ini namanya aplikasi bibit, tempat kita nabung reksadana. Reksadana itu seperti deposito mungkin ya. Deposito itu ya kita mempercayakan uang kita disimpan oleh perusahaan besar kan. Kalau deposito kan di bank. Kalau reksadana ini adalah perusahaan manajer investasi. Mereka menyimpankan uang kita, mengelola uang kita, dan mereka membagikan keuntungan dari hasil mereka menginvestasikan kembali uang kita tersebut. Tapi tentu perusahaan-perusahaan ini juga diawasi oleh OJK, sudah berlisensi dan aman lah, insya Allah. Setelah saya jawab seperti itu, dia ingin lanjut. Nah, cara kerjanya gimana bang? Ya, saya jelaskan. Coba tonton channel ini. Itu saya suruh tonton untuk channelnya aplikasi bibit sama channelnya belajar saham dari nol tentang reksadana. Beliau juga kan orang yang paham IT lah, makanya saya langsung to the point untuk membalas dengan seperti itu. Ternyata saya tanya lagi, memang untuk belajar seperti ini mau ada apa? Mau apa yang akan direncanakan? Ternyata beliau jawab, ya saya ingin menikah. Saya ingin nikah insya Allah di awal tahun 2023 mungkin atau pertengahan 2023, tapi saya ingin menyimpan dananya itu dari sekarang. Saya lihat kayaknya apa yang abang lakukan itu adalah suatu cara bagaimana cara kita menyimpan uang selain di bank. Saya jawab simpelnya seperti ini. Kalau saya simpan uang saya di bank, contoh misalnya itu kan saya menggunakan Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI misalnya kayak gitu kan. Nah, mau dalam bentuk debit maupun aplikasi, kemungkinan kalau saya pribadi untuk menggunakan uang itu kembali untuk tujuan-tujuan yang receh atau tujuan-tujuan tak terduga atau pemborosan dalam istilah itu besar kemungkinan saya akan gunakan untuk belanja, membayar debit atau menggunakan kris ketika belanja dengan aplikasi. Jadinya dananya ya akan terus berkurang. Jadi tidak ada tujuannya. Nah, tapi kalau saya mempercayakan kepada sebuah aplikasi dan aplikasi itu juga saya bisa saksikan setiap harinya perkembangan dana yang saya simpan, dan ada judulnya kan, judul itu titel itu penting banget menurut saya. Misalnya judulnya itu seperti teman saya itu kan untuk persiapan menikah. Jadinya kita secara psikologis tidak akan berani menggunakan uang itu. Kita akan terikat, oh ya saya punya tujuan awal. Mungkin itu sih, aplikasi bibit ini kan membantu sekali untuk hal-hal seperti ini. Akhirnya teman ini kemudian datang ke rumah, belajar, saya tunjukkan ini aplikasinya, ini saya install. Nah, seperti biasalah verifikasi KTP dan semuanya. Di bibit ini kan juga kita akan di screening terlebih dahulu, tanya-tanya terlebih dahulu mau tujuannya untuk apa, dalam jangka waktu berapa lama. Nah, seperti itulah. Nanti kita akan diberikan rekomendasi. Nah,
Saya bilang kalau paling aman rekomendasinya dengan tujuan seperti ini, ambil yang tidak beresiko. Ambil yang sifatnya itu pasif lah, seperti reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang ini ya dia flat, pertumbuhannya flat. Tetap ada peningkatan, tapi jarang yang saya melihat turun. Jarang sekali. Tapi mungkin nggak tahu ya ketika tahun-tahun COVID atau sebelum saya memulai itu mungkin pernah turun juga. Tapi sepanjang 3,5 tahun nabung reksadana dengan pilihan reksadana pasar uang tidak pernah mengalami penurunan, dan rata-rata imbas hasilnya itu di atas 5%, 5-6%. Akhirnya ya teman itu nabung menggunakan persiapan untuk pernikahan, mengambil reksadana pasar uang. Jalan jangka waktu kalau nggak salah 11 bulan setelah beliau menabung, dananya diambil, ya tinggal dimanfaatkan untuk apa memang tujuannya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa menabung itu kan memang harus ada tujuan. Nah, itu cerita yang pertama. Sekarang yang cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini langsung dari orang tua saya sendiri. Seperti ini kisahnya. Orang tua kan mendaftar untuk keberangkatan haji beliau itu pada tahun 2015. Qadarullah kalau di aplikasinya haji itu kemungkinan akan diberangkatkan di tahun 2030-an. Ya 15-16 tahun harus menunggu memang. Ya kalau sekarang itu mungkin 5 tahun, tapi tidak tahu karena memang usia orang tua sudah mendekati 60 tahun, ya semoga bisa dipercepat, kita tidak tahu, wallahu alam. Karena menurut saya juga namanya haji atau ibadah itu adalah panggilan dari Allah, bukan dari pemerintah. Kalau Allah menghendaki besok, ya besok berangkat. Kan ongkos naik haji sudah disetorkan di awal. Nah sekarang orang tua masih menyimpan uang pelunasan jika sewaktu-waktu beliau dipanggil ke Mekah itu, ibu ini satu orang, di rekeningnya. Nah di rekening pribadi bapak lah, ayah lah. Dan qadarullahnya lagi di bulan Maret kemarin, aplikasi bank tempat orang tua menyimpan ongkos naik hajinya ini error dan mengalami masalah hampir sekitar 2-3 minggu. Akhirnya saya tawarkan nih, bagaimana kalau uang ongkos naik hajinya ibu kita pindahkan ke reksadana pasar uang syariah. Kita kebetulan memilih, ini bukan promosi ya, memilih BRI Pasar Uang Seruni Syariah, mungkin itu namanya, nanti yang lebih jelas saya screenshotkan. Kebetulan kan kalau nggak salah ongkos pelunasan ibadah naik haji tahun ini masih di sekitar 50-an juta. Nah, dan beliau sudah memiliki itu, nah saya pindahkan. Beliau masih setengah ragu atau setengah percaya, nih bisa nggak, ini gimana. Nah, betulnya kalau melawan orang tua itu juga yang sudah paham dengan YouTube, maka saya tunjukkan lah. Ini mungkin pengajian-pengajian yang bisa menjadikan referensi buat ibu, buat bisa dipantengin lah kayak gimana gitu kan. Karena bagaimanapun saya juga tidak bisa menjelaskan. Artinya kan produk-produk syariah ini juga akan pasti melalui pengawasan dari MUI dan sebagainya. Nah, akhirnya beliau mengiyakan karena memang uangnya juga tidak bisa ditransfer kemanapun, harus menggunakan ATM, harus ke ATM, mesin ATM anjungan tunainya yang di luar. Nah, untuk itu ya sudah, bukan dengan berat hati beliau mau. Karena apa? Kenapa beliau mau? Karena sebelumnya untuk urusan adik saya yang persiapan akan kuliah, kebetulan saya dan orang tua juga menabungkan adik ini di produk reksadana. Tapi untuk adik ini sendiri saya ambilkan reksadana saham, sama yang seperti saya lakukan. Bukan saham ya, reksadana saham. Artinya manajer investasi yang menabung reksadana atau menginvestasikan reksadana dengan cara membeli produk-produk saham. Mereka yang membeli produk sahamnya, bukan kita. Karena waktu itu sempat mengalami keuntungan, itu kan berapa persen, mungkin 1-2%, orang tua mau. Akhirnya kita pindahkan dananya ke reksadana pasar uang dari mulai bulan April tanggal 1. Sekarang sudah tanggal 1 Juni kan, 2 bulan. Saya perlihatkan keuntungannya, segini loh sudah keuntungannya mama, kayak gitu. Jadi itu yang dipantengin di HP-nya sendiri. Dan itu juga atas nama bapak, karena kita menabung reksadana buat adik, dan ibu ini, mama ini menggunakan namanya bapak. Pendaftaran awalnya itu menggunakan
KTP, dan dulu verifikasi awalnya itu verifikasi dengan fotonya bapak kayak gitu. Ini 2 contoh cerita yang saya alami sendiri dengan menabung reksadana. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan lebih mengenal lagi ya, apa itu aplikasi Bibit, apa itu reksadana. Kenapa saya coba pakai Bibit? Karena sistemnya 1 kali aja sih, 1 kali maksudnya itu 1 kali jatuh cinta, dan sudah ada buktinya, efeknya sudah ada, diberikan progres yang jelas, ya selesai. Saya tidak perlu belajar aplikasi yang lainnya. Tapi yang saya upgrade itu adalah mungkin kemampuan untuk menganalisa kapan saya harus jual beli saham ini, itu aja sih. Dan bagaimana yang kedua itu adalah mental saya ketika menabung di saham dan reksadana ini. Ini kita bedakan ya, apa itu reksadana dan saham. Fokusnya di minggu pagi ini reksadana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan buat tentang pengenalan tentang aplikasi Bibit dari versi pengalaman saya pribadi setelah bergabung selama 3,5 tahun di Bibit ini. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Kalau pesan saya untuk pemula, segera buka rekening dana nasabah Anda untuk berinvestasi, baik itu di saham, di reksadana, di produk-produk SBN, surat berharga negara, atau yang lainnya. Kalau cryptocurrency dan Bitcoin, karena saya tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk belajar, saya tidak akan menjelaskan itu. Karena saya sadar juga ilmu saya masih segitu-segitu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.